dan saya bacakan juga ini dari berita Tribun Medan ya. Sebenarnya kejadiannya di Jawa Timur ya. Dan di sini mungkin ada beberapa kata yang akan kita tidak kita lanjutkan ya pembacaannya ya, karena kita mengikuti pedoman dari YouTube-nya sendiri. Oke. Pak Sutri pilih akhiri hidup bersama usai diteror pinjol. Suami dan istri diduga minum racun. Ya, oke. Ini pasangan suami istri ditemukan tak bernyawa di kontrakannya. Polisi menemukan penyebab dari kematian Pak Sutri ini. Pak Sutri tewas bersamaan di Banyuwangi, menguak motif memilukan. Polisi mengungkap bahwa adanya dugaan hutang di balik kematian pasangan suami istri yang ditemukan tewas bersama di sebuah rumah di Desa Kraten, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban bernama P, 24 tahun, dan Ida 26 tahun ya. Oke. Keduanya ditemukan pada Selasa 27 Juni 2023 sekitar jam 7 pagi. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kepolisian, korban diduga tengah terlilit pinjaman online. Ya, oke. Keduanya diduga tidak sanggup menghadapi teroran penagih hutang. Informasi yang digali, kedua korban sering terlibat cekcok. Kabarnya yang perempuan memiliki tanggungan utang pinjol, kata Kapolsek Purwoharjo AKBP Budi Hermawan Rabu 28 Juni 2023. Meski begitu, polisi masih terus mendalami mengenai dugaan hutang ini, termasuk kepastian penyebab tewasnya korban perempuan. Pasalnya tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban, ungkap Budi. Namun korban perempuan ditemukan tergeletak dengan kondisi tubuh mengeluarkan cairan dari dalam hidung ya. Sedangkan korban laki-laki dipastikan bunuh diri. Saat dievakuasi, korban menunjukkan tanda-tanda seperti terlilit tali plastik. Oke, kita lanjutkan. Ini kan ngeri banget ya. Pasalnya tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban, ungkap Budi. Namun korban perempuan ditemukan tergeletak dengan tubuh, sedangkan korban laki-laki dipastikan kalau korban laki-laki murni, sedangkan korban perempuan masih dilakukan penyelidikan, jelasnya. Sejumlah barang bukti juga diamankan dari lokasi kejadian, termasuk telepon seluler milik korban. Untuk kepentingan penyelidikan, aparat memasang garis polisi di lokasi. Diberitakan sebelumnya pasangan suami istri atau Pak Sutri ini di rumahnya di Desa Kraten, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Selasa 27 Juni 2023. Sang istri dalam kondisi terlentang di dalam rumah, sementara sang suami tergantung lah ya. Pasangan suami istri itu adalah berinisial PDP 24 dan IDD 27. Kapolres Banyuwangi Kombes Dedi Fauri Milewa menjelaskan sebelum Pak Sutri ini tewas bersama sejoli atau Pak Sutri cekcok. Hal itu diketahui dari informasi yang dihimpun polisi dari para saksi yang merupakan tetangga korban. Oke. Ini masih ada lagi nih kelanjutan ceritanya. Sementara sang suami, ini sudah nih ya. Oke, mana tadi tuh? Ini dia ya. Cekcok terjadi pada malam sebelum keduanya ditemukan pada Senin. Ya. Yang terindikasi tadi malam seperti ada KDRT antara suami istri itu, diduga ada masalah dalam rumah tangga, kata Dedi. Soal penyulut cekcok, polisi belum dapat memastikan. Tim dari Satreskrim berada di lokasi untuk mengecek tempat kejadian perkara dan mendalami kasus ini, tambahnya. Ia kemudian melakukan KDRT ke istrinya hingga meninggal. Dugaan sementara cekcok terjadi penyebabkan sang suami kalap. Ia kemudian melakukan KDRT ke istrinya hingga meninggal. Merasa takut dan menyesal, sang suami memilih untuk mengakhiri hidup dengan... Tapi ini dugaan sementara ya, belum mengarah ke tersangka, tambahnya. Apabila hasil penyelidikan mengarah status tersangka ke suami yang telah tewas, polisi akan menghentikan penyelidikan. Oke. Ya. Jadi terjadi lagi memang. Kemarin kasusnya soal karyawati Gorontalo, cekcok dengan suami juga, atau tidak mendapatkan supportan dari suami juga. Sekarang pelakunya juga adalah
sang wanita tidak mendapatkan supportan dari suami juga. Ini kenapa? Karena ada teroran yang sangat luar biasa terjadi dari pinjaman online. Apa yang bisa dilakukan OJK dalam hal ini? Tadi kita membaca ya di poin satunya di sini. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kepolisian, korban diduga tengah terlilit pinjaman online atau pinjol. Keduanya diduga tidak sanggup menghadapi teroran penagih hutang. Ya, informasi yang digali kedua korban sering terlibat cekcok. Kabarnya yang perempuan memiliki tanggungan hutang, kata Kapolsek. Ya, ini kan sudah jelas. Tapi OJK buta solusi memang. Ya, makanya saya berharap dari teman-teman semuanya, bantu share video saya sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, terutama untuk nekat mengakhiri hidup, rela. Pokoknya itu kan menyedihkan banget gitu loh. Justru Anda lebih parah lagi berdosanya karena Anda tidak mensyukuri nyawa yang diberikan Tuhan. Ya, kalau mau mati tunggu aja ajal Anda. Nanti akan ada saatnya kok, nggak usah buru-buru. Ya, masalah ini dihadirkan buat Anda supaya Anda lebih dewasa lagi, supaya Anda bisa berpikir lebih luas lagi. Ya, bukan untuk mati aja deh, gini aja deh. Itu kan juga nggak bagus. Walaupun kita tahu OJK tidak mempunyai solusi, saya punya solusi. Ya, kalau Anda sudah terlalu panik, sudah terlalu stres, saya sampaikan pada Anda, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Tinggal Anda menghadapi orang sekitar. Menghadapi orang sekitar simpel. Anda kalau dihubungi pinjaman online, suruh datang ke alamat saya. Begitu DC-nya datang, Anda jelaskan. Si DC bisa terima, syukur. Nggak bisa terima, sampaikan ke mereka. Lanjutkan resikonya. Nggak perlu takut. Ya, risiko satu-satunya cuma BI checking, sisanya cuma ancaman. Ya, cuma drama yang ada dalam pemikiran Anda. Faktanya nggak seperti itu. Ya, ini perlu banget buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, di aplikasi manapun Anda terjebak, jangan sampai nekat mengakhiri hidup Anda hanya sebatas tidak mampu atau telat bayar di pinjaman online. Ini miris banget ya. Saya 4 tahun ada di YouTube, sangat sedih banget. Beberapa kali selalu kecolongan, tapi ya saya juga nggak terlalu kayak mana ya, karena media saya kecil ya, cuman 500.000 pengikut gitu loh. Sementara korban pinjol untuk DKI aja mencapai 2,3 juta DKI saja ya. Untuk wilayah Jakarta saja korban pinjol mencapai 2,3 juta ya, dengan nominal hutangnya sebanyak 13, sekian triliun. Ini meningkat daripada tahun sebelumnya. Ya. Masih kecil. Jadi media saya belum cukup meluas untuk mengedukasi semua Anda yang terjebak di pinjol. Ya. Dan saya berharap aja ya, mudah-mudahan YouTube bisa merekomendasikan lebih luas lagi. Ya. Karena ini pinjaman online ya, satu-satunya edukasi yang bisa kita lakukan melalui media online juga. Ya, melalui media sosial yang ada. Kalau kita mengedukasi satu-satu nggak cukup waktu. Ya, makanya melalui media inilah. Makanya diharapkan buat teman-teman semuanya, kekompakan Anda ya, dibantu share juga video manapun yang sedang Anda tonton, itu Anda bantu untuk share. Ya, Anda bantu untuk sebarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan sayang banget. Hanya sebatas 1 juta, 2 juta, 3 juta, mau 10 juta pun, tapi nyawa Anda melayang. Ini kan luar biasa gitu loh. Ya. Jadi Anda nggak usah berpatok lagi deh ke OJK. Yang penting Anda edukasi orang sekitar Anda, jangan tutup-tutupi hutang Anda. Edukasi orang sekitar Anda tentang bahaya pinjaman online. Sampaikan ke mereka kalau bisa sebutuh apapun Anda dengan uang, jangan pernah meminjam di pinjol. Sampaikan seperti itu. Ya, dan begitu juga dengan Anda yang sudah terlanjur terjebak, jangan berpikir singkat lagi, jangan berpikir jalan pintas lagi. Masih banyak jalan untuk penyelesaian hal ini, bukan harus mati. Ya, nggak harus itu Anda lakukan. Coba pikir normal lagi, berapa susahnya Anda menjalani hidup ini. Hanya sebatas segelintir masalah yang seperti ini, Anda langsung kalut. Buka lagi pemikiran Anda. Ya, kan saya sudah sampaikan, tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Kenapa Anda tidak melakukannya? Ya, jangan gantungkan harapan Anda pada manusia, apalagi OJK. Ya, tapi gantungkan harapan Anda sama Yang Maha Kuasa. Minta doa dengan ketulusan. Sujud. Ya, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Anda sudah mengikuti larangannya, namanya ini hentikan riba, Anda pinjam riba. Ya, tapi kekilapan itu adalah milik manusia, gak ada masalah. Tinggal Anda mampu nggak untuk merubah diri Anda buat ke depannya.
Tapi bukan berarti Anda harus menyesali semua yang terjadi. Ya, apalagi sampai nekat ngakhiri ini, ngakhiri. Aduh, miris banget. Ya, mohon maaf, saya nggak mendukung hal itu. Anda gagal bayar, tidak mampu bayar, saya masih dukung. Ya, saya masih bantu Anda dengan edukasi. Tapi sampai mengakhiri hidup, mohon maaf. Ya, berarti Anda orang yang tidak punya Tuhan gitu loh. Ya, oke, Anda bilang itu sebuah kepanikan. Oke. Ya, kepanikan itu hanya untuk otak Anda supaya lebih berpikir lagi, bukan dibuntukan. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda terjebak hari ini, stop bertanya DC apa yang datang ke rumah, stop bertanya apakah di penjara, stop bertanya apakah diproses jalur hukum. Sekarang jalani hidup Anda. Kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu cabut kartu Anda, rinset HP Anda ke setelan pabrik. Jangan sampai Anda kehilangan nyawa. Tidak bisa Anda beli dimanapun. Karena nyawa ini gratis diberikan Tuhan, tinggal tugas Anda adalah bersyukur. Ya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, cuman itu. Ya, untuk Anda membayar nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan Anda sia-siakan. Ya, ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Dan begitu juga untuk pemerintah, coba buka lagi mata lebar-lebar. Coba dilihat lagi. Apa tidak kasihan dengan para masyarakat yang sudah terlanjur meminjam di pinjaman online, tapi mereka tidak tahu lagi solusi untuk jalan keluar seperti apa. Ya, apakah tidak ada satu solusi yang benar-benar pantas untuk mereka ikuti? Ya, kalau soal BI checking, nama mereka jelek, nama mereka masuk daftar hitam, mereka sudah pasrah. Tapi dengan teror dan intimidasi ini mereka tidak bisa mengendalikannya. Makanya saya minta di ujung jabatan presiden hari ini, coba dibentuk tim-tim investigasi atau tim yang mampu untuk mengedukasi atau meluruskan permasalahan pinjaman online. Ya, kalau ini hanya diandalkan kepada OJK, saya rasa ini sudah mustahil dan sulit banget ini untuk bisa diatasi buat kedepannya. Mengingat OJK tidak mempedulikan soal kehilangan nyawa, diteror dan segala macam. Ya, ini ibarat kita punya kendaraan, kita mau ganti oli, ya, tapi yang dicek OJK adalah angin ban. Nyambung nggak kira-kira? Yang kita adukan ke OJK soal penagihan, ya, soal penyebaran data. Tapi yang dikatakan OJK kepada kita apa? Bahwasannya pinjol sangat membantu. Penyaluran dana pinjol cukup semaksimal mungkin. Ini udah nggak nyambung. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita datang ke bengkel, bawa kendaraan kita, tujuan kita ingin ganti oli, tapi yang dicek orang bengkel adalah angin ban. Nyambung atau tidak? Ya, begitu juga dengan Anda yang melapor kejadian pinjol ke OJK, ya, malah OJK menyuruh apa? Selesaikan secara internal. Padahal kita berharap OJK menjembatani hal ini. Makanya nggak nyambung. Jadi adapun laporan yang ruang pengaduan di OJK itu hanya sebatas formalitas dan pada akhirnya itu bukan membantu masyarakat, malah menyesatkan masyarakat yang ada. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membuka lebih lebar lagi mata pemerintah untuk menyelesaikan kasus pinjaman online. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.